Oke, ya. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kawannya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat siang. Selamat berjumpa dalam acara sang debater. Hari ini saya akan menguraikan bahwa sebenarnya saya bilang ini rahasia ya. Rahasia yang selama ini kita simpan, akhirnya harus kita buka ke publik. Bahwa Adam di dalam Al-Quran itu tidak sama dengan Adam yang ada di dalam Bible. Ya, sebentar dulu. Eh, ini masih ada. Kok nggak nampak ya? Oh, sudah nampak. Sudah nampak, sudah kelihatan. Nampak jadi kelihatan. Sabar ya. Tadi kok bisa keluar ya? Ini sudah. Sebentar, ini aku masukkan, ambil ini. Mana yang live? Ini ya. Oke. Yap. Oke, sudah. Nah, kawan-kawan, pada siang hari ini saya akan membuka wawasan kalian bahwa Adam di dalam Al-Quran tidak sama dengan Adam yang di dalam Bible. Mengapa demikian? Karena memang kisah ceritanya atau kalian mau bilang apa terserah ya, itu memang tidak sama kawan. Ya, maka dari itu ya masing-masing pihak harus ikhlas. Pihak dari Muslim juga harus ikhlas, pihak dari Kristen juga harus ikhlas bahwa Adam yang kita maksud itu sangat-sangat berbeda, jadi jangan dipaksakan ya. Kalau kalian tetap maksakan itu tidak baik ya. Nah, kawan-kawan, kenapa saya mengatakan itu tidak baik? Ya memang itu dua hal yang berbeda. Sama dengan ketika kita bicara Yesus dan Isa, ya. Itu sama. Jadi enggak boleh kita sama-samakan. Wah, itu adalah dua orang yang sama, enggak ya. Enggak, itu dua orang yang berbeda. Nah, perbedaan inilah yang harus kita sikapi dengan baik dan benar. Apa buktinya bahwa mereka berbeda? Ya, kita baca saja. Kalau di dalam Al-Quran, kita tidak tahu si Adam ini, kalau di dalam Bible kan diciptakan Hawa itu dari Adam. Dari apanya? Tulang dan dagingnya. Kalau dari Al-Quran kita nggak tahu Hawa ini istrinya Adam. Diciptakan dari apa kita nggak tahu. Ya. Penciptaan mereka sama-sama dari tanah, tapi yang satu dari tanah lumpur, yang satu dari tanah bumi. Kalimat-kalimat di situ itu sudah menunjukkan sebuah perbedaan. Kemudian di dalam Al-Quran itu bahwa Adam disuruh sujud, iblis disuruh sujud kepada Adam atau golongan jin. Iblis itu kan golongan jin ya. Disuruh sujud kepada Adam. Maka iblis tidak mau dan Allah marah. Itulah dosa terbesar iblis sehingga iblis disuruh keluar dari sorga. Di dalam Bible ya, Adam itu iblis tidak ada pernah disuruh sujud kepada Adam, enggak ada. Jadi ini sudah dua kisah yang berbeda. Dan di dalam Al-Quran kalau kalian baca surat 7 dari 12 sampai 25. Di situ iblis minta hukumannya sendiri. Yakni berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Sementara di dalam Bible itu mereka tidak meminta hukumannya sendiri. Tetapi Tuhan yang menghukum. Bahwa si Adam diambil dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Ya. Dan dia akan bersusah payah untuk menjalani hidupnya. Kalau di dalam Al-Quran si Adam dan istrinya dibilang sih dia diusir dari taman itu keluar dan dibilang di situ di bumi kamu hidup dan di bumi itu juga kamu meninggoy mati ya. Nah, jadi ini sudah ada dua hal yang berbeda yang tidak bisa kita paksakan untuk menjadi satu ya kawan-kawan ya. Perlulah kita bersikap bijak dalam hal ini. Agar apa? Agar kita tidak menjadi terjadi yang namanya perselisihan atau peperangan atau apa ya, peperangan argumen ya. Kalau saya melihatnya ya begitu, biar saja Adam ada dua, istri si Adam kita nggak tahu siapa namanya dalam Al-Quran, kalau di dalam Bible kita tahu si Eva ya, kalau bahasa apanya Hawa. Ya. Nah, yang lain lagi kawan perbedaan yang menyolok apa?
Anaknya ada 2 dan itu anaknya dalam bahasa Arab Habil dan Kain dan Habil kalau di dalam Bible. Kalau di situ siapa ya? Saya agak lupa ya. Kain tapi kayak Arab-Araban namanya. Jadi Adam yang ada di dalam Al-Quran itu memang dia ke Arab-Araban. Adam yang di dalam Bible itu cenderung ke Yahudi-Yahudian. Ya seperti itu. Kemudian Adam memanggil nama Tuhannya dengan alif lam lam ha. Kalau di dalam Bible itu ketika kita baca Kejadian 1 itu bukan alif lam lam ha bahasa aslinya, tetapi di situ dikatakan Elohim. Ya. Jadi ini sudah sangat 2 hal yang berbeda. Dan perbedaan lain lagi, Adam di dalam Al-Quran kita tidak tahu dia mati atau hidup atau berapa anaknya kita nggak tahu. Adam di dalam Bible kita mengetahui keturunannya siapa-siapa. Oh ya, Habil dan Kobil. Ya, Habil dan Kobil itulah anaknya si Adam dan Hawa dalam Al-Quran. Jadi bahasa Habil itu bahasa Arab, Kobil juga bahasa Arab. Memang di sana itu memang Nabi orang Arab. Kita tidak bisa pungkiri. Memang begitulah keadaannya. Ya kawan-kawan. Nah, kemudian kalau kita berbicara lagi yang kita misalnya merujuk kepada hadis. Maka di dalam hadis dikatakan bahwa Adam sekarang berada di langit pertama ketika Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Mereka bertemu dengan Adam di langit pertama. Sementara di dalam Bible itu jelas dikatakan bahwa Adam saat ini kita tidak tahu di mana ya. Intinya dia sudah meninggoy karena hukum Kejadian 3 ayat 19 itu harus dipenuhi ya. Nah, kalau dalam ajaran Islam bahwa Ka'bah itu juga didirikan oleh Adam kayak kita nggak tahu ya. Tapi yang meninggikan adalah Ibrahim katanya. Ya. Jadi kawan-kawan, apakah orang-orang Kristen rela Adam dalam Al-Quran bukanlah Adam yang dalam Bible? Pasti orang Kristen rela. Tetapi kenapa lucunya kawan-kawan Muslim, kawan pendebat-pendebat Islam, mereka tidak mau dan harus memaksakan kehendak bahwa Adam di dalam Al-Quran sama dengan Adam di dalam Bible. Mengapa demikian kawan? Saya sering bertanya-tanya apakah mereka tidak siap bahwa ada 2 dunia, dunia Islam dan dunia Kristen. Ya, saya percaya itu ada 2 dunia kawan. Dunia Islam seluruh nabinya itu mengerti bahasa Arab, menyembah alif lam lam ha. Dunia orang Kristen Tuhannya itu mulai pertamanya dijelaskan Elohim, baru nanti menjadi YHWH, Adonai sampai Theos. Ya, memang ada perubahan nama. Tapi di dalam Islam saya percaya tidak ada perubahan nama Allah. Maka kalau ada orang yang merujuk-rujuk kepada Bible itu keliru. Karena di dalam Bible nama yang sesembahan itu bukanlah alif lam lam ha. Ya. Alif lam lam ha itu kalau kalian tahu ALLH, A-nya kurang. Kalau mau seperti Latin Allah ALLAH, alif lam lam alif H, begitu ya. Nah, kawan-kawan, kita harus ikhlas. Orang Kristen memang mampu menerima kenyataan ini. Tapi kawan-kawan Muslim, sampai kapanpun mereka tidak mau menerima kenyataan ini. Dan mereka ngotot bahwa Adam di dalam Al-Quran harus sama dengan Adam yang dalam Bible. Sekalipun berbeda cara awal penciptaannya, kehidupannya, dan lain sebagainya. Mereka nggak peduli. Ya. Kalau di dalam Kristen kita mengenal bahwa sumber dosa itu atau pembawa dosa itu atau dosa waris, dosa mula-mula ya, atau original sin, dosa yang paling pertama itu ya dibawa oleh Adam. Kalau di dalam Islam kita tidak tahu ya, mereka tidak mengenal dosa waris. Kemudian yang menggoda si Adam di dalam Bible, Hawa dulu memakan baru diberi kepada si Adam. Saya baca surah 7, saya tidak menemukan situ siapa yang memulainya. Intinya mereka menyentuh pohon itu. Maka ya mereka ikut apa kata iblis. Tidak dijelaskan siapa yang lebih dahulu. Nah kawan-kawan, di dalam Al-Quran pun tidak ada hukuman terhadap si Hawa. Maka Al-Quran tidak pernah membicarakan Hawa. Kenapa Al-Quran tidak membicarakan Hawa? Saya pun tidak tahu. Tapi kalau di dalam Bible jelas dibicarakan bahwa Hawa yang pertama memetik buah itu dan dia pertama digoda setan dan dia memakan buah itu. Setelah dia memakan buah itu maka dia tidak langsung telanjang karena memang dia tidak terikat pada hukum itu. Dia mulai telanjang ketika si Adam
mulai memakannya, baru dia mengerti bahwa mereka telanjang dan dia terkejut. Barulah Tuhan datang. Ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan, dari perbedaan-perbedaan itu saya harap kalian sudah paham bahwa perbedaan-perbedaan itu memang sangat menyolok dan tidak bisa ditolerir lagi. Kenapa tidak bisa ditolerir? Ya memang itu sudah perbedaan yang menyolok. Dan itu memaksa kita untuk berpikir tidak pernah ada satu Adam. Tapi yang benar adalah dua Adam. Bukan Adam Adam Suseno, enggak ya. Duo Adam. Ya. Jadi dua Adam ini biarkan ada dengan dua Tuhan yang berbeda. Jangan kalian paksakan Adam ada satu dengan Tuhan yang berbeda. Enggak mungkin. Atau ada dua Tuhan berbeda, Adamnya satu. Enggak mungkin juga ya. Jadi saya percaya di dunia Arab ada yang bernama Adam. Ada pasti. Dan di dunia orang Israel atau daerah yang diimani Israel ada orang yang bernama Adam juga. Ya. Nah, kawan-kawan, saya sebenarnya ingin mengajak kalian melihat lebih dalam lagi. Tapi ini mungkin dibilangnya hadisnya belum sahih, bisa jadi hadisnya yang kayak doif atau apalah ya, yang tidak ini tidak sahih. Kalau kalian baca itu, tapi ada juga yang mempercayai itu kawan, bahwa ketika Adam dicipta, setelah dia ditiupkan nafas hidup, maka dia melihat di bawah ars, tempat singgasana Allah SWT, ada tulisan lafaz Allah dan Muhammad. Hebatnya Adam udah bisa baca tulis kawan. Dia bisa membaca, membaca. Menulis saya nggak tahu. Tapi dibilang situ membaca ya. Nah, kalau dia sudah bisa membaca, maka harusnya Nabi pun bisa membaca. Tapi masa nggak mungkin lah orang yang baru dicipta lebih pandai daripada Nabi yang mengalami proses 40 tahun sebelum menjadi Nabi dan berdagang. Sementara Adam menulis membaca untuk apa? Ya, mana tahu sih Adam membaca gunanya untuk apa? Karena pada saat itu tidak ada manusia. Tapi memang itu terjadi masih selisih paham mengenai hadis tersebut. Kalau kalian cari bisa dicari nanti ya pelan-pelan. Biarlah menjadi cerita mereka lah itu. Bukan cerita kita. Nah, kemarin Amanandar berakhir tiba-tiba live-nya Bang. Iya. Kemarin saya kan saya ambil pisau yang besar. Akhirnya langsung di apa namanya ya, live di band. Tanggal 25 nanti saya baru bisa live kembali. Berarti besok 24 hari Sabtu jam 3 dibuat di situ saya sudah bisa live kembali ya. Ya doakan kalian kalau pakai ini kan karena akun baru jadi belum bisa atau menaikkan itunya. Mudah-mudahan nanti cepat banyak orang yang bergabung sehingga kita bisa tancap gas memberitakan Injil. Nanti mungkin ini saya buat. Tapi harus dua apa ya? 2 HP ya. Kalau ini saya buat nanti hostnya dan saya masuk pakai akun yang satu lagi jadi 2 ya. Ya. Tapi ya sudahlah. Saya sudah WA-an sama si Nandar tanggal 2 tadinya saya ngajak hari ini. Tapi dia bilang lagi makan. Rupanya dia lagi live di tempat orang. Oke, enggak apa-apa gini aja Nandar. Dia nanya sudah bisa live belum? Sudah saya bilang. Kalau begitu nantilah tanggal 25 aku bilang kan aku bisa live tanggal 25. Ya sudah kita diskusi tanggal 25 katanya. Aku kan belum bertanya kepada kau, aku bilang. Kau siap-siap ku terjang ya. Datang dia bilang iya. Tapi percayalah ketika nanti giliran dia ditanya, pasti dia takut. Ya. Biasanya mereka ini seperti itu kawan. Maunya bertanya terus. Tapi giliran ditanya mereka takut. Kenapa? Karena mereka itu ujung-ujungnya pasti lari nanti ke Bible. Ditanya apa lari ke Bible. Ditanya apa lari ke Bible. Ditanya apa pasti lari ke Bible ya. Sementara kita ditanya apa tetap berada di dalam jalurnya yakni Bible itu sendiri. Saya kalau ditanya tidak pernah mengambil buku Profesor Dr. Hantu Belau. Gak pernah kawan ya. Karena memang bagi saya firman Tuhan kok disetarakan dengan pernyataan Profesor Dr. Hantu Belau. Ya, jadi tidak kawan. Ya, nah, yang paling unik lagi kawan, Adam yang dari Arab itu punya sepeda. Karena ada itu. Saya lihat kalau orang berhaji dari bis di video yang ini. Sepeda Nabi Adam katanya. Saya nggak tahu benar apa enggak. Ya,
Kalau di Bible sepeda kan belum ada zamannya Adam. Karena dia manusia yang baru dicipta. Jadi sepeda itu memang belum ada. Tapi kalau di mereka sudah ada sepeda, saya nggak tahu jalannya itu bagaimana ya. Putus-putus sinyalnya Bang. Kalau sinyalnya nggak putus mungkin karena saya agak jauh dari mikrofon ini ya. Atau nanti saya ganti dulu lah. Sebentar. Saya juga ini. Ya. Sebenarnya saya pun kurang puas saya lagi mencari apa ya, perangkat sound system biar bisa enak kalau memberitakan Injil ini. Kalau pakai yang ini masih mau dia kayak putus-putus ya. Jadi ini akan coba saya dengarkan ya. Pakai ini enak atau bagaimana ya? Terkadang nggak bagus juga sih, kita dengar dulu ya. Oh, baru aku dengar di YouTube langsung. Ya. Sembahan itu bukanlah alif. Ya. Alif lam lam ha itu kalau kalian tahu ALLA. A-nya kurang. Kalau mau seperti Latin Allah ALLAH. Oh iya, sudah ada. Oke. Alif lam lam alif A. Ya. Nah. Siap-siap. Bagus juga kok tadi. Kita harus ikhlas. Ya. Nah, kawan-kawan, begitulah dulu pembahasan saya di TikTok ini mengenai bahwa Adam di dalam Al-Quran berbeda dengan Adam yang di dalam Bible. Lantas kalau kalian bertanya, ada mana yang benar? Ya, kalau kita demi kepentingan nasional, demi kepentingan bersama, ya mau tak mau kita harus mengatakan kedua-duanya adalah benar. Kalau kita katakan Adam adalah satu, maka kita harus berselisih paham. Pasti ada Adam yang palsu. Mau enggak orang Kristen dikatakan Adamnya palsu? Enggak mau. Mau enggak orang Islam dikatakan Adamnya palsu? Enggak mau juga. Jadi karena kalau tidak mau sama mau, apa solusinya? Ya biarkan ada dua. Kenapa harus kita paksakan ada satu ya? Ya. Dan begitulah nanti dari mereka ini ya. Biarkan saja begitu, kita nggak usah ngusilin lah, karena memang itulah sifat-sifat mereka. Mereka tidak pernah mau terpisah, maunya selalu satu. Alasannya saya nggak tahu apa, keinginannya apa saya nggak tahu ya. Sementara kita ikhlas, biarlah ada dua ya. Mereka nggak ikhlas kawan, harus ada satu. Bahwa Adam yang di dalam Bible itu di dalam Al-Quran itulah Adam di dalam Bible. Padahal kalau kita merujuk kesamaannya itu apa? Nggak ada. Ya, penciptaan Adam itu sama dengan penciptaan Isa kan ya, yakni dengan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kun fayakun. Sementara di dalam Bible kun fayakun tidak dikenal kawan. Apalagi kita bicara teks asli ya. Kalau nandarkan nanti ku hajar dia, tenang kawan. Tidak ada di situ kun fayakun ya. Jadi harus ikhlas bahwa Adam di dalam Bible bukanlah Adam yang di dalam Quran. Adam yang dalam Quran bukanlah juga Adam yang di dalam Bible ya. Oke kawan-kawan, itulah dulu saya sampaikan ya, terutama yang di dalam TikTok. Ya, nantikan sesi berikutnya ketika TikTok yang satu lagi sudah selesai ya, sudah bagus. Sampai jumpa. Ya, di TikTok kita akhiri dulu. Ya. Ya. Nah, kawan-kawan yang di YouTube, itulah dulu akhir daripada TikTok tadi. Yang penting saya sudah bisa live ya. Jadi saya sudah bisa masuk ke komal-komal orang. Saya tunjukkan wajah. Jadi saya pokoknya sudah bisa membal-bali keledai-keledai itu biar nengel. Satu di band muncul satu. Satu di band muncul satu. Ya, nah. Kawan-kawan. Apa ini? Hari ini saya mau ke proyek dulu ya. Untuk melihat perkembangan pembangunan GBI Kairos. Kalau hari ini donasi yang masuk masih nol, doakan kalian biar jangan nol lah hari ini kawan. Biarlah malam nanti pecah telur ya. Tidak enak kali melihat kalimat nol ini ya. Ya, saya akan berjuang dengan iman ini agar orang itu tidak asal membahas-bahas ajaran Kristen. Tapi saya salut tadi si RK, ada RK saya nggak tahu itu siapa. Kemarin juga dibilang CP menunggu
Zuma dan Nandar di RK. Saya nggak tahu si RK itu siapa kawan, tapi tadi yang pertama kita lihat diskusi live di YouTube ini memberi nama RK ya, dan dia berani sampai si Alif Tengil dia balik kawan. Sampai Alif ya angkat bendera putih dan membuang dia ya. Padahal ya si Alif kan harusnya bergantian. Dia nggak mau, jadi karena si Alif sudah nggak mampu lagi menunjukkan dalilnya. Karena Alif mengatakan di situ Yesus hanyalah utusan. Padahal di dalam Bible Yesus bukan hanya utusan, guru juga, disembah juga. Bisa nggak kita menyembah utusan, katanya tadi kan. Itu mereka ribut. Allah juga karena di situ dibilang mengosongkan diri. Alif tidak mengerti bahasa Indonesia. Kalimat mengosongkan diri itu kawan bukan datang dengan kosong. Si Alif mengira dengan kosong, mengosongkan diri dari langit baru masuk ke dalam Yesus jadi kosong. Enggak. Mengosongkan diri itu artinya sesuatu yang penuh, berisi, dikosongkanlah. Paham ya? Contoh saya punya air minum inilah. Ini kan sudah penuh. Ya. Maka saya kosongkan. Contoh saya minum. Sampai habis. Itulah mengosongkan. Tapi kalau dibilang kosong, ya betul. Bahwa ketika Yesus datang, kalau dibilang kosong, kosong dia kawan. Berarti ya hanya kayak kita kan kosong. Pertama kita datang, kita belum mengenal Roh Kudus. Ya kita belum mengenal firman Tuhan ya kawan-kawan. Tapi setelah dibaptis, umur 8 hari, terserah kalian lah waktu kecil lah. Maka kita sudah kemasukan Roh Kudus penuh. Dalam Roh Kudus, makanya kita sudah bisa kalau dibacakan ayat-ayat Alkitab, tapi jarang orang Kristen ya. Anaknya dari bayi dibaca-bacai ayat Alkitab, jarang. Kalau orang Islam itulah kegemaran mereka. Bahkan anaknya baru lahir dibisikin. Diazanin. Kalau kita mana ada kawan. Kayaknya nggak perlu-perlu kali lah. Inilah saya herankan. Termasuk saya juga kayaknya kawannya. Ketika anak saya lahir, saya nggak ada membacakan firman Tuhan. Ya. Saya nggak ada mengatakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nggak ada kawan. Ya inilah kelemahan kita orang Kristen. Tapi kalau orang Muslim, begitu anaknya lahir, itu diazankan. Ya. Bahkan di dalam kandungan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mama bapaknya rajin baca itu. Kalau kita ketika hamil bukan rajin baca ayat suci Bible itu kawan. Rajin jajan. Nah kan gitu. Rajin olahraga gitu. Saya nggak tahu apa yang membuat itu ya. Tapi hal itu juga sangat rentan juga kawan. Membuat orang sehingga apa ya. Kalau saya katakan ya harusnya kita Kristen ini belajar meniru lah sedikit. Satu lagi yang paling enak kawan. Saya lihat dari kehidupan orang Islam. Mereka punya toko. Punya warung makan pokoknya entah apalah. Itu di setel bacaan Al-Quran. Orang Kristen kalau di setel bacaan Bible lari semua konsumen kawan. Tapi kalau orang Islam di setel itu apa namanya itu ayat-ayat suci Al-Quran, kita Kristen masih mau masuk. Kalau mereka kita punya toko, jangankan kita setel kan ada Alkitab suara. Jangankan kita mengumandangkan Bible suara. Dia tahu saja kita Kristen, dia nggak mau masuk ke toko kita. Di tempat kami gitulah orang kawan. Toko pun beragama. Ya itulah, tetapi itulah salut saya sambil dia kerja, dia kayak gini dengarkan. Makanya ada mereka murotal itu kan berisi ayat-ayat suci. Kalau kita ogah ya kalau baca Alkitab itu pas di gereja aja lah. Untunglah saya pendebat. Maka untuk memperbanyak ilmu saya harus baca kitab. Kalau enggak saya mungkin seperti itu juga. Kalau ngapain baca-baca kitab suci. Sepertinya faedahnya enggak ada. Sepertinya. Paham ya? Ya ini harus menjadi pertimbangan kita kawan. Mudah-mudahan ada yang mendengar ini anak-anak muda yang mau menikah. Nanti ketika kalian punya anak ya tolong. Ketika kalian hamil bacakan ayat Bible itu. Kalau enggak ada itu download aja. Saya pernah download itu, udah saya bagikan ada waktu sama pendeta ya. Jadi dia dibacakan Alkitab itu kawan. Ya play aja di rumah. Jadi hamil anaknya akan mendengar itu terus. Daripada kan kita mendengar musik katanya. Musik Mozart, musik-musik gitu kan merangsang kecerdasan anak. Pernah nggak kita mencoba merangsang anak dengan musik-musik jangan lagu loh.
bacaan ayat-ayat suci Alkitab. Ini maunya kita praktekkan ya. Saya mau punya anak lagi tapi udah tua, nggak bisa lagi kawan. Kalau masih saya ingin punya anak. Setelah itu nanti saya suruh istri saya baca, mendengarkan ayat-ayat suci Bible itu ya. Apa yang terjadi? Karena saya lihat orang Islam adalah orang paling sukses untuk membuat pikiran mereka itu sulit ke lain hati, atau kalau saya katakan dipatri. Paham ya? Mereka tidak peduli ibaratnya sama dengan ucapan kita. Entah benar entah tidak kata kita kan. Orang itu tidak peduli, bagi mereka itu benar semua. Itulah hebatnya mereka. Dari dalam kandungan dia dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu lahir dia diajarkan. Begitu bisa jalan sudah dipakaikan pakaian perempuan itu jilbab, masih kecil-kecil. Kalau yang laki-laki dikasih celana-celana cungkring kan gitu. Pakai peci. Nanti dia sudah mulai besar, kelas 1 dimasukkan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, atau dari TK ya. Kalau kita, aduh. Wah, kita masukkanlah anak kita ke sekolah agama. Jangan. Mamanya yang keberatan, bapaknya pun keberatan. Pak, dibuka pendaftaran anak-anak untuk masuk sekolah agama di gereja. Enggak usahlah, masih kecil. Pak, dibuka pendaftaran kursus bahasa Inggris gratis. Masuk. Nah ini kawan, kalau diminta belajar agama gratis, enggak usah, masih kecil. Diminta belajar bahasa Inggris gratis, masuk. Terkadang saya sedih, tapi itulah cita-cita saya dulu, mau mendirikan tempat belajar Alkitab bagi anak-anak. Ya, saya juga dulu punya namanya itu ya, mari belajar isi Alkitab. Itu mau saya buat dari kecil. Tapi saya pending dulu karena kemarin untuk menghadirkan anak kecil sulit sekali kawan. Bukan tidak saya coba, sudah saya coba. Ketika saya mengajak anak-anak, saya kan orang tua saya dulu saksi Jehovah. Mereka langsung curiga. Ini saksi Jehovah ini. Pokoknya setiap saya bicara firman Tuhan orang curiga. Saya nggak ngerti kenapa. Ya. Padahal saya mendoktrin itu dengan Tritunggal. Setiap saya mendekati masyarakat, ayo belajar Alkitab. Oh bagus juga ini. Mereka bilang bagus. Tapi ketika saya ajak anaknya, mereka nggak mau. Sepertinya belajar Alkitab itu nggak ada manfaat. Lebih bermanfaat untuk belajar bahasa Inggris. Nah ini kawan. Atau matematika. Bayar pun itu 1 bulan, 1 semester atau 1 tahun. Saya lihat dulu Primagama 5 juta. 2 juta, 3 juta atau berapa? 5 juta kok nggak salah ya. Atau GO 5 juta. Orang tuanya nggak segan-segan mengeluarkan uang. Sementara kita ajak mereka belajar agama gratis. Orang tuanya enggak mau. Jangankan bayar 100.000 sebulan. Gratis pun enggak mau. Orang Islam didatangkan guru ngaji ke rumahnya. Agar anak-anaknya diajar mengaji. Orang Kristen jangankan mendatangkan guru belajar Alkitab ke rumahnya. Bapak mamanya aja baca Alkitab pun enggak mau. Untuk anak-anaknya. Ya, masih ada ketimpangan-ketimpangan itu. Makanya Yesus mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak bisa melebihi ahli Farisi dan Taurat, kau tidak bisa ke surga. Kenapa? Farisi itu dan Taurat itu ahli-ahli Taurat, orang-orang yang hidup hukum Taurat. Dari kecil mereka sudah belajar kitab suci kawan. Lihat aja orang Yahudi itu. Kalau kita nak baca lu Bible ini nak, 1 ayat pun malas sekali ya. Kayaknya kalau dia baca itu tuntas. Kayaknya sudah bebas dari penjajahan Romawi. Itu fakta bukan main-main kawan. Ya. Tapi saya selalu lihat anak saya kemarin disuruh mamanya besok ulangan bahasa Inggris. Belajar dulu kau menulis dan baca katanya kan. Diambilnya Bible kawan. Dibacanya Bible, ketawa aku. Kenapa kau baca Bible? Aku bilang. Jadi keinginan anak seperti itu harus kita dukung. Dia sering mendengar saya begini. Masuk juga ke otaknya, saya dengar-dengar dia kalau bicara ya. Sama apalah tante-tantenya atau orang-orang datang sini. Bisa dia berdebat kawan, luar biasa lah ini aku bilang. Di sekolahnya aja dia berdebat, padahal masih kelas 1 ya. Dipercepat umurnya kelas 1 6 tahun, 5 tahun sekian kemarin ya.
Sekarang baru 6 tahun. Ya, kawan-kawan begitulah dulu, ini sudah mendung. Saya harus ke proyek buat video lagi untuk laporan kepada kalian. Besok kami sudah mulai mencor. Ya, begitulah dulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debater. Sehat selalu.